Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah semua stakeholder yang berada di luar perusahaan yang mempengaruhi operasi perusahaan, baik secara langsung maupun tak langsung. Lingkungan ini, sebagian besar tak dapat dikendalikan oleh manajer dan berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat oleh manajer. Dalam operasionalnya, organisasi memperoleh masukan-masukan dari lingkungan eksternal seperti bahan baku, tenaga kerja, modal dan sumber daya lainnya dari lingkungan eksternal. Selanjutnya masukan tersebut dikelola manajer untuk menghasilkan produk. Kemudian, produk dan jasa tersebut dijual ke konsumen, yang merupakan salah satu unsur lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, lingkungan eksternal mikro. Kedua, lingkungan eksternal makro. Sebelum melanjutkan untuk menyimak video dari Income, kontribusi Anda dibutuhkan agar Income Channel dapat berkembang. Hanya dengan like, komen, share dan subscribe. Jangan lupa pula klik loncengnya agar dapat mengikuti video terbaru dari Income Channel. 1. Lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal mikro merupakan unsur-unsur yang berpengaruh langsung terhadap organisasi, yang terdiri dari pesaing, suppliers, customers, lembaga keuangan, pasar tenaga kerja, dan perwakilan pemerintah. Para pesaing. Pemahaman terhadap lingkungan persaingan yang dihadapi akan membantu organisasi mengetahui posisi persaingannya, sehingga organisasi mampu mengoptimalkan operasionalnya, serta mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing. Pemasok. Pemasok adalah pihak yang menyediakan bahan baku, atau input atau masukan bagi suatu organisasi, yang akan menghasilkan jasa, atau produk, sebagai suatu output atau keluaran. Serikat pekerja. Serikat kerja merupakan elemen yang berfungsi menampung aspirasi para karyawan. Adanya serikat pekerja membuat posisi karyawan terhadap perusahaan semakin kuat. Pelanggan. Situasi pasar dan langganan sangat mempengaruhi perusahaan dalam menyusun strategi, kebijaksanaan, dan taktik pemasaran. Untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan pemasaran, perusahaan harus menganalisis profil langganan pada masa sekarang dan masa yang akan datang, serta kondisi pasar. Perusahaan akan dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan berkembang bila ia dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pasar tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan mitra strategis perusahaan, karena dengan memiliki tenaga kerja yang terampil perusahaan dapat melaksanakan aktivitas perusahaan dengan efisien, dan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan perusahaan lain. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu merekrut, dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil. Lembaga keuangan. Untuk memperluas usahanya, perusahaan memerlukan adanya tambahan modal dari pihak lain, yaitu lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, perusahaan investasi, asuransi dan pasar modal. Instansi pemerintah. Kebijakan instansi pemerintah sangat berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan dalam banyak hal, seperti peraturan-peraturan, syarat-syarat berdirinya perusahaan, perizinan, perpajakan, pemberian pinjaman dari bank-bank pemerintah, dan pembatasan-pembatasan terhadap perusahaan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan. Lingkungan eksternal makro adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap perusahaan. Lingkungan ini merupakan kekuatan-kekuatan yang berada di luar jangkauan perusahaan dan terlepas dari situasi operasi perusahaan. Oleh karena itu, organisasi jarang mempunyai umpan balik pengaruh yang berarti. Lingkungan eksternal makro terdiri dari teknologi, politik, sosial dan dimensi internasional. Teknologi. Perkembangan teknologi di satu sisi memberikan manfaat pada perusahaan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dan menemukan produk-produk baru, sehingga perusahaan mampu menciptakan pasar tersendiri serta dapat mengatasi persaingan. Bila perusahaan tidak menguasai teknologi, maka produk perusahaan akan cepat usang, karena setiap saat teknologi terus menciptakan metode dan produk baru yang mendukung produktivitas dan pengembangan produk pesaing. Ekonomi. Tingkat inflasi, masalah pengangguran, tingkat pertumbuhan, pendapatan nasional, keadaan neraca pembayaran, pasar saham serta valuta asing dan suku bunga,
secara umum adalah beberapa faktor ekonomi mempengaruhi praktik aktivitas bisnis. Terdapat hubungan timbal balik antara keadaan perekonomian dan aktivitas bisnis atau dunia usaha. Pertumbuhan ekonomi akan mendorong perkembangan dunia usaha, dan sebaliknya perkembangan dunia usaha akan mewujudkan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam berproduksi, perusahaan selalu membutuhkan sumber daya sebagai masukan untuk menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat. Harga sumber daya sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, di mana sumber daya itu diperoleh atau diproduksi, seperti tingkat inflasi, tingkat pengangguran, tingkat bunga, kebijaksanaan fiskal dan moneter, serta nilai tukar mata uang. Lingkungan sosial dan budaya. Perusahaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya, di mana dia beroperasi karena lingkungan sosial dan budaya merupakan pedoman hidup masyarakat. Pengaruh pedoman hidup ini sifatnya sangat relatif, tergantung pada masing-masing daerah. Misalnya pada suatu daerah ada pembatasan pekerjaan bagi wanita, namun pada daerah lain malah kesetaraan gender dalam pekerjaan harus diutamakan. Globalisasi. Globalisasi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi organisasi bisnis. Manajer dari perusahaan besar maupun kecil, yang ada di dalam negeri, semakin ditantang dengan meningkatnya jumlah pesaing sebagai dampak dari adanya pasar global, yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Kondisi demografi. Hal ini mencakup kebiasaan yang berlaku dalam karakteristik fisik dari populasi, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lokasi geografis, pendapatan, konsumsi keluarga. Perubahan pada karakteristik-karakteristik ini dapat berpengaruh pada kebijakan manajemen perusahaan dalam merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengontrol organisasi bisnisnya.